Bab 2836. Rina, ada apa denganmu? Kenapa kamu menyerangku? Iwan terkejut dan mengirimkan energi spiritualnya untuk membatalkan serangan Rina. Dia memasang ekspresi tidak senang karena dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Rina. Bagaimana menurutmu, Iwan? Kami semua telah merindukanmu dan sangat mengkhawatirkanmu karena kamu pergi ke wilayah barat sendirian. Sebaliknya, kamu malah telah berbuat curang di sini dan memiliki waktu terbaik dalam hidup Anda di wilayah barat. Bagaimana kamu bisa salah pada Yuni dan Tari? Rina bertanya dengan marah. Menipu? Apa yang kamu bicarakan? Iwan terkejut. Kemudian kesadaran pun muncul. Dan ketika dia melirik ke arah Rini dan Gendis. Tari, jangan dengarkan Rina. Nona Dakles dan Rini adalah teman-teman yang saya kenal di wilayah barat. Itu saja. Iwan mengabaikan Rina dan berbicara langsung kepada Tari. Rina adalah orang yang pemarah sehingga dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakannya. Namun Tari adalah pacarnya dan dia khawatir Tari akan yakin bahwa ada sesuatu antara dia, Gendis dan Rini. Bukan itu yang ingin dia lihat. Teman? Kalian berdua sepertinya lebih dari sekedar teman, kata Tari tanpa ekspresi. Apa? Iwan pun merasa bingung. Meski Tari tampak tenang, dia tahu kalau Tari sedang kesal. Dia juga menjelaskan bahwa dia hanya berteman dengan Rini dan Gendis. Jadi dia tidak tahu kenapa Tari marah. Iwan, jangan bertingkah bodoh. Kami baru saja mendengar gadis ini mengatakan cintanya padamu di ruangan ini. Teman macam apa yang melakukan itu? Rina mencibir. Kelompok itu mendengar Rini mengaku kepada Iwan. Itu hanya sekitar 2 minggu sejak Iwan pergi ke wilayah barat sendirian. Namun seorang wanita sudah menyatakan cintanya kepadanya. Sekalipun dia tidak selingkuh, kemungkinan besar dia sengaja menggoda atau menarik perhatian orang lain. Bisa dibilang Iwan tebar pesona. Oleh karena itu, Tari, Wina, dan yang lainnya tidak senang kepadanya. Aku mengerti. Realisasi muncul di benak Iwan. Iwan, siapa mereka? Rini bertanya. Melalui percakapan mereka, Rini tahu bahwa Iwan sangat dekat dengan wanita-wanita ini, tetapi dia tidak tahu sifat hubungan mereka. Bab 2837. Oh Rini, izinkan aku memperkenalkan pacarku, Tari Lestari. Tari, ini saudara perempuan Tuan Hugo Morrison. Namanya Rini. Iwan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan mereka. Dia tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri setelah pengakuan Rini, jadi dia memperkenalkan Tari secara tidak langsung atas jawaban pertanyaan Rini. Apa? Kamu sudah punya pacar? Rini pun terguncang. Awalnya dia mengira bahwa Iwan menolaknya karena Gendis, namun ternyata Iwan sudah berkencan dengan seseorang. Tidak mengherankan kalau Iwan menolaknya. Sialan, bagaimana bisa terjadi? Dia pun memucat dan mundur selangkah hampir terjatuh. Dia adalah kecantikan yang langka dan tidak ada seorang pun di wilayah barat yang berhasil memenangkan hatinya. Oleh karena itu, Rini belum menemukan seseorang yang dia sukai. Butuh waktu lama baginya untuk akhirnya menemukan pria yang disukainya. Dia ternyata berkencan dengan orang lain. Ini bahkan lebih menyedihkan daripada kenyataan bahwa Iwan menolaknya sebelumnya. Jika Iwan menolaknya karena Gendis, Rini setidaknya bisa bersaing dengan Gendis untuk mendapatkan hati Iwan. Namun jika Iwan sudah punya pacar, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bersaing dan dia merasa sangat terpukul. Tapi kemudian dia ingat sesuatu. Iwan, kalau kamu sudah punya pacar, kenapa kamu tidur dengan Gendis? Mengerikan sekali. Rini menggigit bibirnya dan menatap Iwan dengan campuran rasa hancur, frustasi, dan sedih. Dia tidak melupakan apa yang dia saksikan sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa Iwan punya pacar, dia tidak mengerti mengapa pria berbudi luhur seperti Iwan mengkhianati pacarnya. Apakah Iwan melakukan kesalahan karena Gendis merayunya? Apa? Iwan dan yang lainnya terkejut. Tari, Yuni, dan yang lainnya sudah tidak senang karena Iwan menarik perhatian orang lain.
Iwan berpesona. Namun fakta bahwa Rini mengaku pada Iwan bukanlah kesalahan Iwan sehingga mereka hanya kesal dan tidak menyalahkan Iwan. Di sisi lain, sebuah pengkhianatan berbeda dengan menarik perhatian orang lain atau tebar pesona. Menurut Rini, Iwan tidur dengan gendis dan ini tidak diragukan lagi merupakan pengkhianatan. Ini merupakan perselingkuhan. Seketika mereka semua marah besar. Iwan, beraninya kamu telah mengecewakanku. Tari pun meraung, marah dan kehilangan ketenangannya. Tentu saja Yuni dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama dan semua memelototinya karena mengkhianati Tari. Bab 2838. Bukan aku yang melakukannya. Tari, bukan itu yang kamu pikirkan. Ini hanya kesalahpahaman. Rini salah paham dengan apa yang terjadi antara aku dan Nona Douglas. Iwan tidak menyangka bahwa Rini masih meragukan dirinya dan gendis. Apalagi mengatakannya dengan lantang di depan semua orang. Ini benar-benar mengejutkannya dan dia segera menjelaskannya sendiri. Itu benar Nona Lestari, Tuan Busnadi baru saja mengobati saya. Kami tidak bersalah dan tidak terjadi apa-apa. Tolong jangan salah paham. Gendis menyetujuinya. Mengobati? Tari dan yang lainnya sedikit santai. Iwan adalah seorang dokter yang terampil dan telah menyembuhkan banyak orang. Setelah mengetahui bahwa Iwan hanya merawat Gendis, mereka menganggap perkataan Iwan dan Gendis masuk akal dan mulai mempercayainya. Itu tidak mungkin. Saat aku tiba, Gendis di tempat tidur tersipu dan Iwan berkeringat. Bagaimana dia bisa memperlakukannya? Rini bertanya. Berbeda dengan Tari dan yang lainnya, dia melihat Iwan dan Gendis dalam keadaan mencurigakan. Ada banyak kejadian yang menurutnya aneh, seperti alasannya Gendis ada di tempat tidur dan mengapa Iwan butuh waktu lama untuk membuka pintu. Segalanya tampak aneh dan nalurinya mengatakan kepadanya bahwa ada lebih dari sekedar pengobatan yang sedang dilakukan. Apakah itu terjadi? Ekspresi Tari menjadi gelap. Dia mengamati jubah yang dikenakan Iwan dan melihat noda keringat di jubah itu. Ini membuktikan bahwa Rini mengatakan yang sebenarnya. Kepercayaan awalnya pada Iwan berubah menjadi keraguan sekali lagi. Iwan, ada apa dengan keringat noda di tubuhmu? Perlu untuk dijelaskan. Tari bertanya dengan dingin. Yuni dan yang lainnya juga menoleh ke Iwan mengawalkan jawaban yang masuk akal. Iwan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa memberitahu mereka tentang arangan dan suara yang dibuat Gendis saat dia merawatnya yang membuat kacau dengan pikirannya. Dia hampir menyerah pada godaan dan akhirnya bermandikan keringat. Ini adalah masalah pribadi mengenai Gendis dan dia tidak sanggup menjelaskan semuanya kepada Tari. Apalagi mengatakan dengan lantang di depan semua orang. Jika itu tentang sesuatu sendiri, dia tidak keberatan dipermalukan. Tetapi Gendis adalah wanita pemalu dan akan sangat malu jika orang lain mengetahui apa yang terjadi. Oleh karena itu, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun. Selain itu, keduanya banyak melakukan kontak selama perawatan. Jika dia mencoba menjelaskan apa yang terjadi, dia mungkin akan memperburuk situasinya. Bab 2839. Nona Douglas, kan? Bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi? Ekspresi Tari menjadi gelap dan dia menoleh ke arah Gendis. Gendis tersipu dan menundukkan kepalanya untuk menghindari kontak mata dengan Tari. Seperti dugaan Iwan, Gendis adalah seorang pemalu dan tidak mungkin menggambarkan apa yang terjadi jika pria seperti Iwan pun tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, dia tersandung pada kata-katanya seperti Iwan, tidak mampu mengatakan apapun. Baiklah, sepertinya ada yang tidak beres. Tari sangat marah. Dia tidak bodoh dan dari reaksi mereka dia tahu ada sesuatu yang salah. Dan pengobatannya kemungkinan besar hanya sebuah alasan yang digunakan Iwan dan Gendis. Seketika dia diliputi amarah, mengambil nafas dalam-dalam. Dia menahan amarahnya dan menatap tajam ke arah Iwan. Iwan, apalagi yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Iwan adalah pacarnya dan satu-satunya pria yang dia cintai. Karena cintanya padanya, dia bermaksud memberinya kesempatan lagi untuk menjelaskan dirinya sendiri. Tidak ada yang perlu kukatakan, aku tidak bersalah, Tari. Setelah semua yang kita lalui, kamu harusnya tahu pria seperti apa aku ini. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Nona Douglas. Tolong percaya padaku. Iwan menatap ke dalam mata Tari tulus. Dia selalu berbudi luhur dan benar. Setelah sekian lama bersama Tari, mereka berhasil melewati badai.
Berdasarkan apa yang Tari ketahui tentang dia, Iwan merasa bahwa Tari harusnya mempercayainya tanpa syarat. Paling tidak, dia tidak seharusnya meragukan kebajikannya karena masalah sepele. Percaya padamu, segala apa yang kamu lakukan di belakangku, kamu berharap aku mempercayaimu. Tari tertawa marah dan menatapnya dengan kecewa. Meskipun dia tahu bahwa Iwan bukanlah pria yang akan selingkuh, kebenarannya menatap matanya dan Iwan menolak untuk menjelaskan di tengah-tengah kemarahannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Kenapa? Jadi kamu tidak bisa percaya padaku? Ekspresinya menjadi gelap dan pahit. Ketika dia pertama kali berkencan dengan Tari, Jeremy dan Lukas turun tangan dan karena ketidakpercayaan Tari, mereka akhirnya putus. Pada akhirnya Tari hampir mati karena kejadian itu. Dia berpikir Tari akan mempercayainya setelah apa yang terjadi untuk kebingungan. Dia tetap sama dan meragukannya lagi tanpa bukti apapun. Hal ini membuatnya kesal dan membuatnya merasa sangat kecewa.